Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu di dalam perbincangan kali ini untuk membahas apa yang telah dikhotbahkan di dalam kebaktian Minggu tanggal 21 Juni 2020 yang lalu. Kebaktian tersebut seharusnya menjadi sebuah kebaktian pengajaran di mana kita membahas tentang teologi disabilitas di dalam gereja. Tetapi karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan ibadah berjalan panjang, sehingga khotbah harus seminimal mungkin, singkat dan padat. Oleh karena itu, kita mengadakan sesi ini untuk lebih lagi menggali secara dalam apa sih yang dimaksudkan dengan teologi disabilitas itu, dan bagaimana seharusnya gereja, umat Allah memahami tentang hal ini, sehingga pandangan kita terhadap saudara-saudara kita, penerimaan dan sikap atau apapun, kita bisa lakukan dengan lebih baik lagi. Nah, kali ini Penatua Krisnadi akan memandu di dalam percakapan ini dan Pendeta Helen akan memaparkan apa-apa saja yang perlu kita ketahui mengenai teologi disabilitas ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami hendak belajar sesuatu materi tentang teologi disabilitas. Kiranya Engkau membuka pikiran kami sekalian, Engkau menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa memahaminya secara cermat, kami bisa memahami dari sudut pandang yang benar, sehingga kami juga bisa hidup dengan lebih baik bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Apapun kondisi kami bisa saling menerima, kami bisa saling menghargai, kami bisa saling mendukung. Sehingga persaudaraan di antara umat Allah semuanya terasa lebih indah ketika kami saling memahami satu dengan yang lain dan kami bisa memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada semua orang tanpa pembeda-bedaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan perbincangan kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kami persilahkan untuk Penatua Krisnadi. Ya, terima kasih Bu Rinta. Sebelumnya Bu Helen, terima kasih untuk pemaparan yang sangat baik di khotbah tadi. Saya begitu terkesan dengan bagaimana kita sebenarnya masih punya banyak PR ya untuk membuka akses lebih jauh kepada rekan-rekan kita yang disabilitas dan memandang mereka sebagai juga pribadi yang utuh sama seperti kita. Itu tadi begitu menggugah. Jadi ada banyak PR yang sebenarnya harus kita lakukan, terutama gereja ini. Nah, yang saya mau tanyakan, Bu Helen, bagaimana gereja seharusnya memandang konsep disabilitas itu sendiri, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang tadi juga disampaikan oleh Bu Helen bahwa di sekitar kita menemukan banyak sekali sebenarnya kecanggungan, bahkan ketidakpekaan dalam penggunaan istilah dan lain sebagainya. Jadi mungkin ketika kita membandingkan dengan negara lain juga ada banyak hal yang berbeda gitu. Jadi bagaimana gereja seharusnya memandang disabilitas terutama dalam konteks masyarakat Indonesia? Baik Pak Krisnadi dan Bu Rinta dan jemaat sekalian, ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk juga boleh belajar lebih dalam dan melihat hal-hal yang mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu perbaiki, baik dalam sikap kita maupun juga dalam paradigma kita. Kalau tadi Pak Krisnadi menanyakan tentang bagaimana gereja memandang tentang disabilitas ini dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau kita belajar dari beberapa negara yang lain, misalnya di konteks Eropa dan Amerika, yang dimana mereka sekarang ini sudah lebih terbuka di dalam penerimaan terhadap penyandang disabilitas. Kita bisa belajar dari bagaimana proses itu terjadi juga di dalam kehidupan negara-negara ini, di mana pada suatu kali mereka juga tidak terlalu terbuka terhadap orang-orang yang menyandang disabilitas. Jadi mestinya kita bisa belajar untuk semakin maju di dalam proses kita juga. Misalnya dalam sejarah penerimaan terhadap penyandang disabilitas di Eropa sebelum tahun 1500, ini zaman yang sudah
lewat ya, lama sekali dari sekarang. Tetapi sempat pada waktu itu dalam konteks Eropa juga orang-orang yang menyandang disabilitas itu dikategorikan sebagai monstra, bahkan disebut sebagai monstra atau monster begitu. Mereka tidak dilihat sepenuhnya sebagai manusia, mereka dilihat sebagai seorang yang atau sosok yang asing yang tidak dikenali, bahkan dikaitkan dengan tanda-tanda kemurkaan yang ilahi, entah dewa atau Allah yang dipercaya marah kemudian bisa hadir dalam bentuk manusia yang mengalami disabilitas. Ini adalah sebuah pandangan yang sangat yang tadi kita bisa lihat dalam poin di khotbah tadi. Poin yang pertama ya, dikaitkan dengan moral, dengan religius, kemudian yang terjadi justru adalah penghakiman terhadap seseorang. Nah, sekitar tahun 1500 sampai 1800 istilah monstra itu bergeser sedikit menjadi the noble savage. Ya, jadi sosok yang liar tetapi ada sisi mulianya ya. Kenapa dia dikatakan liar? Karena bukan hanya penyandang disabilitas fisik, tetapi juga disabilitas mental atau intelektual seringkali dilihat sebagai sosok yang sulit sekali untuk dikendalikan atau sulit sekali untuk diajak berbicara. Oleh karena itu penilaian mereka cukup negatif terhadap penyandang disabilitas ini. Kemudian kenapa ada kata noble atau mulia ya? Karena ia berbentuk manusia. Jadi bentuk manusia tetapi isinya tidak terlalu diakui sebagai manusia. Jadi lebih dilihat masih sebagai objek, bukan sebagai subjek. Hidupnya tanpa hak dan seringkali tanpa teman. Menjadi tontonan dalam sirkus, karnaval, bahkan menjadi objek observasi medis. Nah, saudara-saudara mungkin pernah melihat foto yang ada di layar ini. Ini adalah Joseph Merrick yang dikenal sebagai sosok The Elephant Man. Sekitar tahun 1880, dia cukup dikenal sebagai sosok yang tampil di karnaval-karnaval dan sirkus. Hidupnya tanpa teman, dia tidak bisa berbicara, dia menderita sebuah sindrom yang disebut Proteus syndrome. Ini adalah hal yang membuat bagian-bagian tubuhnya itu bertumbuh atau berkembang tidak secara proporsional dan tidak secara bersama-sama. Seperti itu. Jadi secara kenampakan dan kemampuan ia mengalami keterbatasan, tetapi dia dilihat tidak sebagai sosok manusia yang utuh oleh sekitarnya. Itu yang terjadi di Eropa sekitar tahun-tahun tersebut. Bagaimana dengan di Amerika? Bahkan sampai tahun 1987, saudara-saudara, kita bisa melihat ada yang namanya Willowbrook State School di New York. Saudara-saudara bisa browse tentang sekolah ini. Ini adalah sebuah sekolah tempat tinggal bagi anak-anak yang menyandang disabilitas, terutama bagi mereka yang tidak diterima oleh keluarganya. Jadi kondisinya sangat mengenaskan, tenaga perawatnya minim, obat-obatan kurang memadai, dan kapasitas gedungnya itu tidak sesuai dengan orang yang ada di sana. Ia menampung lebih dari kapasitas gedung itu. Bahkan satu sejarah hitam bagi Amerika dalam hal ini adalah mereka yang tinggal di Willowbrook State School ini pernah juga ada yang dipakai untuk menjadi uji coba di bidang medis. Sangat tidak manusiawi. Inilah perlakuan-perlakuan yang kita juga bisa pelajari dari negara-negara yang pada saat ini kita lihat mereka sudah jauh lebih maju dari kita dalam perlakuan atau penerimaan terhadap penyandang disabilitas. Jadi mestinya sebuah pertanyaan muncul dalam benak kita, maukah kita berubah? Maukah kita melangkah memulai dengan langkah-langkah atau tahap awal untuk semakin terbuka, bukan hanya mengandalkan pemerintah yang sudah memberikan undang-undang bagi penyandang disabilitas, tetapi sikap kita masing-masing di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seiring dengan bergulirnya waktu, di Eropa dan di Amerika penyandang disabilitas semakin diterima dan juga dilindungi oleh undang-undang. Dan yang unik adalah di negara-negara seperti ini terjadi pembentukan kelompok-kelompok advokasi, baik yang formal maupun yang non-formal. Kelompok-kelompok yang mensupport penyandang disabilitas tertentu atau kelompok-kelompok orang tua yang mempunyai anak-anak yang menyandang disabilitas tertentu, sehingga dalam kelompok-kelompok itu mereka bisa saling mendukung, mereka berbagi pengalaman, mereka bisa
merasa dimengerti dan juga mereka bisa melakukan sesuatu yang berdampak positif bagi sekitarnya. Lalu bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia? Sampai tahun ini kita memang melihat penyandang disabilitas mulai dan semakin diterima dalam berbagai komunitas kita. Ya, sekalipun dalam banyak hal pembedaan masih saja terjadi. Contohnya dalam khotbah tadi tentang pemakaian istilah yang kita juga belum terlalu familiar sebetulnya memakai istilah-istilah untuk penyandang disabilitas. Kemudian masih saja ada anggapan bahwa penyandang disabilitas tertentu itu tidak setara, lebih tidak mampu, lebih menyulitkan untuk diajak bekerja sama atau berkomunikasi seperti itu. Kemudian terkadang dihakimi dikaitkan dengan kutuk atas kesalahan atau dosa di masa lalu. Dan sebagian hak mereka masih terbatasi oleh sistem yang memarginalkan. Nah, berbicara tentang sistem yang memarginalkan ini, kita mau belajar bagaimana supaya gereja tidak ikut memarginalkan penyandang disabilitas. Dengan setiap sistem yang kita atur dan kita desain di gereja, bagaimana supaya kita bisa merangkul mereka. Kita lihat penyandang disabilitas di Indonesia sudah cukup menerima begitu banyak pembatasan, misalnya dalam pemanfaatan sarana umum. Mungkin dari kesulitan naik angkot, sampai kesulitan menyeberang jalan, atau kesulitan mengakses sebuah gedung tanpa lift atau tanpa bidang miring. Sarana-sarana umum belum semuanya dilengkapi dengan hal-hal yang ramah untuk penyandang disabilitas. Kemudian untuk pendidikan yang berkualitas pun, untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual misalnya juga masih sangat sulit untuk didapat di Indonesia. Lebih sering mereka diarahkan untuk masuk dalam sekolah khusus. Padahal pendidikan inklusif itu bukan hanya bisa memacu anak-anak dengan disabilitas, tetapi juga anak-anak yang lain yang tidak menyandang disabilitas pun bisa belajar tentang kemanusiaan. Kemudian akses pada pekerjaan yang layak, ini juga terjadi begitu banyak pembatasan. Jangankan untuk pekerjaannya, untuk masuk ke gedungnya saja, jangan-jangan mereka juga tidak bisa. Karena tidak disediakan ya fasilitas yang memang dibutuhkan. Kemudian juga penerimaan di tengah masyarakat yang masih sangat beragam. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan kalau mereka sudah mengalami paling tidak 4 hal ini, lalu mereka ke gereja. Lalu yang terjadi adalah akses yang terbatas juga untuk mengikuti aktivitas di gereja. Kalau itu yang terjadi, bukankah kita ikut memarginalkan mereka? Bukan sekedar tidak menyapa gitu ya, tetapi hal-hal yang kita tidak percayakan untuk mereka ikut terlibat di tengah-tengah pelayanan kita, itu termasuk akses-akses yang tertutup di dalam gereja. Jika kita betul-betul ternyata ikut memarginalkan mereka atau penyandang disabilitas, saudara-saudara, maka kenyataan ini sesungguhnya berbenturan dengan beberapa dasar teologi yang kita terima. Antara lain kita percaya bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, di Kejadian 1, di Kejadian 2 dikatakan manusia hidup dari nafas yang dihembuskan oleh Allah. Kemudian Mazmur yang kita baca tadi bahwa setiap orang itu dibentuk, ditenun dari dalam kandungan oleh Tuhan. Ya, dan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Lalu juga dalam bacaan Yohanes pasal 9, bukan dosa siapa, melainkan ada karya Allah yang harus dinyatakan. Lalu kita percaya bahwa Allah mengasihi dunia, Ia memberikan dirinya untuk menyelamatkan dunia, artinya semua orang juga termasuk dalam sasaran cinta kasih Allah ini, semua sama di mata Allah. Dan Paulus dalam surat Korintus ketika berbicara tentang karunia atau karismata, Paulus mengatakan bahwa karunia itu diberikan oleh Tuhan pada jemaat Tuhan. Dan seorang teolog bernama Amos Yong dalam salah satu bukunya menggarisbawahi ini, bahwa penyandang disabilitas di dalam gereja itu juga termasuk jemaat Tuhan. Artinya mereka juga adalah penerima-penerima karunia atau karismata. Mereka bukan objek yang hanya bisa menerima belas kasihan, tetapi mereka juga bisa terlibat aktif di dalam pembangunan gereja. Lalu masih ada begitu banyak ayat yang lain, bagian-bagian yang mengingatkan kita untuk mengasihi sesama, menganggap yang lain lebih utama, bertolong-tolongan menanggung beban. Jadi kalau kita justru hadir dengan pandangan yang masih begitu membatasi dan menghakimi penyandang disabilitas, sebetulnya kita sedang mengalami benturan-benturan sendiri di dalam mencerna teologi yang selama ini kita percaya. Dan kalau begitu, bagaimana gereja memandang
disabilitas dalam konteks masyarakat Indonesia? Ini pertanyaan Pak Krisnadi tadi. Kalau bisa digambarkan sebagai keping-keping puzzles ya, yang tidak atau belum saling terkait. Yang pertama kita melihat bahwa konteks masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat yang sebetulnya memiliki kultur kolektivisme yang sangat kuat. Sosialisasi kita itu sangat kuat. Kita bukan masyarakat yang individualis seperti konteks di Amerika misalnya. Tetapi dengan kultur kolektivis yang sangat kuat ini, kita mau menggabungkan keping puzzle yang lain. Yang pertama adalah kepercayaan kita bahwa Tuhan mengasihi semua orang, dan keping puzzle yang kedua adalah kita sebagai gereja yang juga terus sibuk mendesain berbagai kegiatan. Bagaimana caranya tiga ini bisa saling disatukan dan bisa menjawab kebutuhan yang ada supaya tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Kita mau belajar untuk merangkul dan memberi tempat, saudara-saudara, bagi sesama kita dalam kepelbagaian. Jadi kita tidak lagi menghakimi mereka secara moral, spiritual, religius. Kita tidak membatasi akses mereka, tetapi kita justru melihat apa yang mereka alami dengan disabilitas tertentu itu adalah bagian dari kepelbagaian, dan itu tidak mengurangi berharganya mereka di mata Tuhan. Itu adalah keunikan yang mereka alami. Lalu dengan demikian kita tidak menghakimi dan menjauhi mereka, tetapi kita juga bisa belajar untuk mulai membentuk support groups. Kita bisa menjadi teman bagi yang lain. Misalnya kalau kita lihat beberapa artikel seperti ini, di sekeliling kita mungkin kita mengenal orang-orang atau keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak dengan disabilitas tertentu. Dan mungkin ketika kita bertemu dengan mereka, kita hanya memperbincangkan tentang sesuatu yang normatif, sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa rasanya menjadi seorang orang tua bagi anak dengan disabilitas. Kita merasa takut menyinggung, kita merasa takut salah bicara. Tetapi kalau kita bisa hadir sebagai teman, kita bisa belajar untuk menjadi berkat. Karena ada begitu banyak orang tua dengan anak-anak yang menyandang disabilitas yang sebetulnya orang tuanya ini sendiri mengalami perasaan terisolasi, tidak merasa diterima sepenuhnya ya. Tetapi sebaliknya ketika kita mulai membuka akses-akses, misalnya seperti ini, seorang guru yang dalam pernikahannya melibatkan anak-anak yang diajarnya, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus ya, anak-anak yang menyandang Down syndrome dalam hal ini, justru yang terjadi adalah semangat. Orang tuanya juga semangat, anak-anak juga semangat, masyarakat pun juga terinspirasi begitu ya, untuk kemudian memberikan tempat atau ruang bagi sesama kita dengan disabilitas. Juga contoh Cody Sullivan ini, dia menyelesaikan kuliahnya selama 4 tahun dan dukungan dari banyak orang dia terima. Jadi ketika kita percaya seseorang itu bisa, ketika kita membuka akses untuk mereka, kita mendukung mereka, dan kita percaya Tuhan juga akan membuka jalan untuk semua yang kita upayakan, lalu kita bisa belajar bahwa tidak ada yang sia-sia dalam membuka ini semua ya. Ada berkat yang kita sedang salurkan, karena itu bukan milik kita. Berkat anugerah Tuhan itu milik Tuhan. Demikian juga yang harus dilakukan oleh gereja. Menyalurkan berkat Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan supaya orang-orang merasa diterima. Khususnya dalam hal ini, mereka yang hidup dengan disabilitas maupun yang memiliki anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Demikian untuk pertanyaan pertama, Pak Kris, supaya kita belajar lebih peka melihat sekitar kita dan menjadi teman dengan membuka akses-akses bagi mereka. Ya. Terima kasih Bu Ellen, menarik sekali ya. Kalau dilihat dari sejarahnya tadi, memang ternyata butuh waktu beberapa tahun untuk bisa menyadari mereka yang menyandang disabilitas ini adalah manusia. Tadinya masih dianggap sebagai unknown, dan tapi ada butuh proses lagi dari manusia liar, lalu melihat mereka sebagai objek, dan sekarang masalah kita adalah bagaimana tidak lagi meletakkan mereka di marginal. Dan mungkin tadi disampaikan kayaknya bukan karena secara kemanusiaan juga orang-orang ingin meletakkan mereka di posisi marginal, tapi beberapa yang sebenarnya memandang mereka seperti selayaknya manusia, melihat ada banyak yang harus dikerjakan, repotkan, butuh kerja lebih, dan lain sebagainya. Nah ini tadi sudah dipaparkan dengan baik, harus menjadi gereja harusnya mulai
introspeksi diri di bagian ini. Dan kalau sampai di sini saya mulai berpikir, dugaan saya jangan-jangan memang eh, penempatan standar normal ini memiliki dampak yang kurang baik sebenarnya untuk kita membentuk teologi disabilitas. Bagaimana menurut Bu Helen tentang eh, pengagungan mungkin standar normal yang selama ini dihidupi oleh sebagian besar masyarakat? Ya, untuk pertanyaan kedua ini tentang dampak dari penggunaan standar normal ya, yang seringkali kita lihat itu sebagai sesuatu yang ideal. Kemudian dikaitkan juga kondisi yang terberkati. Nah, saudara-saudara, ada seorang ayah sekaligus seorang teolog ya, bernama Thomas Reynolds. Dia tinggal di Kanada. Thomas Reynolds ini mempunyai seorang anak yang menyandang autisme. Dan itu membuat dia melihat Tuhan secara berbeda. Dengan lebih dalam bahwa Tuhan yang bisa mengerti pergumulan seorang orang tua dengan anak yang mengalami autisme, tetapi juga Tuhan yang bisa mengenal anaknya ini. Dan salah satu tulisannya, Thomas Reynolds ini menuliskan The Cult of Normalcy, pengkultusan atau pengagungan standar normal, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang normal dan standar itu. Seolah-olah yang tidak normal itu selalu dikaitkan dengan salah siapa dan salah apa, kemudian yang tidak normal itu perlu dipisahkan. Padahal standar itu sendiri buatan kita, gitu ya. Nah, ini menjadi persoalan memang. Kenapa? Karena kemudian masalahnya bukan semata-mata pada disabilitasnya itu sendiri, bukan semata-mata pada range normalnya itu sendiri, tetapi pada inequalities, ketidaksetaraan yang kemudian muncul di balik pandangan normal dan tidak normal ini. Jadi yang normal dianggap segalanya baik, tetapi yang tidak normal yang ada di kategori itu dianggap segalanya berkaitan dengan sesuatu yang buruk. Nah, ini kemudian berujung pada penolakan terhadap apa yang dianggap tidak normal. Dan bukankah ini berbahaya? Kita menjadi tidak bisa menerima sesama kita apa adanya. Kita menjadi tidak bisa melihat cara Tuhan memberkati seseorang dengan cara yang berbeda, karena selalu terkungkung dengan standar normal. Nah, pertanyaannya bagi gereja mestinya ini, sudahkah kita berperan untuk ikut meruntuhkan sekat pemisah antara yang normal dan tidak normal ini? Salah satunya secara sederhana, stop pemakaian kata itu. Ya, kalau kita saat ini masuk dalam sebuah kondisi persiapan untuk new normal, ya kita bisa mengatakan itu kondisi ya, kondisi yang dianggap normal seperti apa standarnya, tetapi bahwa kenormalan itu dikaitkan pada sosok pribadi, inilah yang kita tolak, karena akan terjadi pembandingan antar orang, di mana Tuhan menciptakan kita bukan untuk dibandingkan satu dengan yang lain. Thomas Reynolds, sang ayah tadi, itu juga mengatakan begini, di kayu salib itu, ya ketika Yesus disalib, Yesus itu menundukkan dirinya pada sebuah kondisi yang bisa dikatakan sebagai disabilitas. Ya, mungkin kita mengatakan kan Tuhan Yesus tidak mengalami disabilitas fisik, Tuhan Yesus tidak mengalami disabilitas intelektual. Kenapa dia dikatakan menundukkan dirinya pada disabilitas? Kondisi penilaian disabilitas itu sendiri kan sesuatu yang mengkategorikan pihak tertentu tidak bisa atau tidak mampu. Itulah negasi kata dis itu kan, dis pada ability. Jadi tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, Tuhan Yesus di kayu salib sebetulnya dia bisa turun, dia bisa menyelamatkan dirinya karena dia Allah, tetapi dia menundukkan dirinya pada sebuah disabilitas, kesan tak berdaya bahwa dia tetap terpaku di sana ya. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah sebetulnya tubuh kebangkitan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini sudah terlalu sering kita memperingati Paskah ya, melihat Yesus yang bangkit dengan luka di tangan, di kaki, di luka tombak juga di pinggang. Mungkin kita tidak lagi merasa ada sesuatu yang aneh dengan itu, tetapi coba kita renungkan lagi, kalau Yesus untuk bangkit saja dia bisa, masa untuk menutup luka-luka itu dia tidak bisa? Dia pasti bisa juga, tapi tubuh kebangkitannya itu tetap adalah tubuh yang terluka. Menjadi sebuah tanda solidaritas Yesus atau Allah dengan kemanusiaan kita.
tubuh yang terluka, tubuh yang rapuh, tubuh yang terkadang mengalami disabilitas, tetapi yang tetap berharga di mata Allah. Allah yang merangkul kerapuhan, mempersekutukan dirinya dengan manusia yang terluka, yang lemah, yang tertolak di dalam diri Yesus. Itu adalah Allah yang menunjukkan keberpihakan dan kasih-Nya terhadap semua yang terluka, lemah dan tertolak. Jadi Yesus memperlihatkan sosok Allah yang tidak anti terhadap disabilitas, tidak memandang disabilitas sebagai sesuatu yang hina. Yang dianggap buruk oleh Tuhan Yesus adalah dosa, bukan disabilitas. Dan itu bukan dua hal yang saling terkait gitu ya. Dan Yesus tidak membedakan normal dan tidak normal. Dia menjadi sahabat bagi semua orang. Jadi kalau kita lihat teologi kita juga yang mendasari pelaksanaan perjamuan kudus kita melihat sosok Yesus sebagai Allah yang tubuhnya terpecah bagi dunia. Ya, dalam bahasa Inggrisnya broken. Sesuatu yang broken, yang terpecah itu tidak utuh lagi. Jadi mestinya kalau Allah atau Tuhan kita saja mempersekutukan dirinya dengan yang terpecah, mestinya tidak ada lagi batasan bagi kita untuk melihat penyandang disabilitas dalam gambar Allah. Kita tidak lagi memandang bahwa gambar Allah itu penuh dengan kemuliaan dan kesempurnaan, dan manusia atau orang yang menyandang disabilitas itu tidak sempurna, maka dia bisa menjadi gambaran ciptaan yang tidak sempurna atau kurang baik, produk gagal. Tidak. Justru kita melihat Allah yang merangkul semua orang ini juga hadir bagi penyandang disabilitas. Maka tidak ada batasan bagi kita untuk untuk melihat penyandang disabilitas dalam gambar Allah. Misalnya kalau saudara bernyanyi, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Seringkali kan kita menyanyikan itu dalam persekutuan kita. "Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja." Kalau saudara bayangkan berada di tengah-tengah teman-teman kita yang menyandang disabilitas. Bagaimana kita menyanyikan lagu itu? "Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja." Bisa? Harusnya tetap bisa. Karena Sang Raja itu juga adalah Raja yang mengasihi mereka yang menyandang disabilitas ini. Jadi kita tidak membedakan dalam standar normal baik dan tidak baik menurut standar tersebut. Kemudian mestinya ketika kita melihat Yesus sebagai juru selamat yang tubuhnya terpecah bagi dunia, mestinya juga tidak ada hambatan bagi orang-orang yang menyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan di gereja. Nah, salah satu tokoh agama yang dikenal secara internasional yaitu Paus Fransiskus. Dia dikenal sangat inklusif di dalam pengajarannya, khususnya juga dalam penerimaannya terhadap penyandang disabilitas. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang memandang penyandang disabilitas sebagai second class, sebagai masyarakat kelas kedua, tidak setara, sebetulnya mereka terlibat dalam social sin, dosa sosial, dosa masyarakat, karena itu terkait dengan paradigma penerimaan antar manusia. Dan menariknya lagi, hal ini tidak hanya dikatakan oleh Paus Fransiskus, tetapi dalam sebuah acara, sebuah misa yang dipimpinnya, suatu kali seorang anak dengan Down syndrome maju ke altar dan dua orang security ya ingin mengamankan anak itu, membawanya untuk kembali pada ibunya. Tetapi kemudian Sang Paus mengatakan, "Hentikan, biarkan dia duduk di sebelah saya." Dan anak ini duduk di sebelahnya sambil memegang tangan Paus Fransiskus, dan Paus Fransiskus tetap melanjutkan memimpin ibadah. Nah, saudara-saudara, sebetulnya ini adalah satu hal yang sangat menyentuh bagi kita. Bagaimana ibadah-ibadah kita juga tidak sekedar sesuatu yang formal yang kemudian memisahkan orang untuk datang pada Yesus. Seperti anak-anak yang datang pada Yesus dan dihalang-halangi oleh para muridnya. Dan Yesus mengatakan, "Biarlah mereka datang kepadaku." Tapi seringkali sebagai gereja, kita juga karena menganggap mungkin orang-orang tertentu dalam kondisi tidak normal tadi, maka kita menganggap mereka tidak pantas untuk mengganggu, dalam tanda kutip kita anggap itu mengganggu jalannya ibadah yang khidmat buat kita. Nah, kita perlu merefleksi diri kita. Mestinya hidup bersama dan berbagi ruang dengan penyandang disabilitas itu mengantar kita untuk berjumpa dengan Allah yang kasihnya sangat besar untuk merangkul semua. Mestinya ini membuat kita semakin merangkul semua, bukan semakin membuat kotak-kotak dan sekat
tetapi semakin bisa membukanya dan membuat orang-orang yang tadinya merasa di luar dan tak tersapa itu merasa disambut, merasa menjadi bagian dari kita. Ya, jadi itu Pak Krisnadi, mengapa cukup berbahaya ya dengan pengkultusan standar normal tadi, karena ternyata rentetannya bisa banyak pada teologi kita, pemahaman iman kita, dan sikap kita dalam kemanusiawian kita. Betul, Bu Ellen. Dan yang tadi soal new normal, saya tergelitik. Memang akhirnya sekarang istilahnya katanya sudah diganti. Jadi adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini kalau dilihat tadi, jadi konsep yang benar tentang disabilitas ini ternyata bisa mempengaruhi juga penggunaan istilah yang tadi new normal ganti jadi adaptasi kebiasaan baru, lalu eh, teologi disabilitas yang dimiliki oleh Paus Fransiskus ternyata juga mempengaruhi caranya dalam merespon anak kecil tadi gitu ya. Ini berarti jangan-jangan sebenarnya kalau kita dalam bulan misi ini bicara tentang misi gereja, berarti seharusnya teologi disabilitas ini juga bisa ini ya, Bu, turut mempengaruhi uh, misi gereja itu sendiri. Nah, itu kira-kira pengaruhnya seperti apa, Bu? Oke, berbicara tentang misi gereja, berjalannya tahun-tahun pertumbuhan gereja sekitar tahun 1980-an dan sebelumnya itu masih berbicara sekitar mission for the margins gitu ya. Jadi the margins ini bukan sekedar orang-orang yang menyandang disabilitas, tetapi juga mereka yang hidup di dalam kemiskinan, mereka yang dalam konteks negara tertentu sebagai perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan seterusnya. Ini adalah kelompok-kelompok yang termarginalkan oleh sistem. Nah, termasuk di dalam the margins itu adalah penyandang disabilitas. Nah, sekitar tahun-tahun sampai tahun 80-an mission kita itu masih dibawa ke mereka, menghibur, menguatkan, menolong, memberi apa yang mereka butuhkan, seperti itu menjadi bagian misi. Kemudian sampai tahun 1900-an, 2000 itu lebih banyak misi of the margin, mission of the margin ya, atau misi tentang mereka. Jadi kalau yang pertama tadi kita datang kepada orang-orang yang kita anggap termarginalkan, lalu dihibur-hibur, dikuatkan. Yang kedua ini yang sudah datang ke mereka tadi kan punya cerita. Kemudian cerita ini dikemas, dibawa ke orang-orang yang tidak termarginalkan. Untuk kemudian dimengerti, ternyata cerita di sana tuh seperti ini. Ternyata mereka tuh mengalami seperti ini. Jadi belajar dari konteks yang dialami oleh the margins itu. Tetapi kemudian semakin kesini kita semakin belajar satu topik yang berbeda lagi, yaitu mission from the margins. Jadi kita memberikan kesempatan bagi mereka yang selama ini termarginalkan atau tidak dianggap suaranya atau tidak didengar keluh kesahnya atau kebutuhannya, atau juga sebetulnya mereka mampu tetapi kita tidak memberikan akses buat mereka. Lalu kita mau memberi mereka kesempatan untuk mereka sendirilah yang bermisi. Nah, mestinya misi gereja sudah sampai ke sini sekarang. Seperti kalau kita lihat gambaran dalam Alkitab ya, kalau zaman sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia atau sampai Tuhan Yesus sebelum disalib ya, itu kemuliaan dunia digambarkan dengan para raja, bangsawan, orang-orang yang punya kedudukan di dalam pemerintahan. Kalau dalam lingkaran ini seolah-olah mereka yang ada di tengah yang menjadi bintang ini adalah orang-orang yang berkuasa ya. Mereka tidak ada di margin, mereka tidak ada di tepian, tapi mereka di tengah-tengah. Mereka punya pengaruh. Tetapi kemudian Tuhan Yesus datang ya. Yang di pinggir ini adalah mereka yang termarginalkan ya. Kemudian Tuhan Yesus datang dan ternyata kedatangan Yesus itu lebih membawa satu pesan keberpihakan pada mereka yang termarginalkan. Lahir di tempat makan hewan gitu ya. Tamu pertamanya adalah gembala. Kemudian matinya di tempat yang dianggap sangat terkutuk. Yesus mempersekutukan dirinya untuk masuk di dalam situasi-situasi yang dianggap tidak baik oleh dunia, bukan kemudian untuk
menolak yang tadinya di tengah-tengah berkuasa itu gitu ya, tetapi untuk bisa merangkul semuanya. Jadi ketika Yesus datang justru pusatnya sekarang ada di situ. Ketika Yesus datang justru yang diberdayakan sekarang adalah orang-orang yang sebelumnya dianggap tidak mampu apa-apa. Nah, kalau kita memahami ini, mestinya kita menjadi gereja yang juga ikut peduli bermisi pada mereka yang termarginalkan, bukan menjadi pihak baik secara institusional maupun pribadi ya, gereja-gereja kita bukan menjadi pihak yang kemudian ikut menekan, ikut memarginalkan. Tetapi kita ikut bermisi bersama-sama dengan mereka. Gereja dipanggil dan diutus untuk berada di pihak Yesus Sang Pembebas. Ya, antara lain dengan ikut mengambil bagian dalam karya-karya yang membebaskan sesama dari stigma, dari pembatasan akses ya, supaya mereka terbebas dari belenggu penolakan. Tetapi sebagai gereja dalam misi persekutuan kita juga mestinya ada kesempatan yang juga kita berikan, misalnya dalam pelayanan sakramen. GKI Peterongan juga sudah melayankan sakramen bagi saudara-saudara kita dari Bina Kasih pada Desember yang lalu, dan itu sangat indah dan mengharukan ya, bagaimana kita mengajarkan tentang Yesus, tentang keselamatan bagi orang-orang yang mengalami disabilitas intelektual. Dan ternyata kasih mereka kepada Yesus itu justru terekspresikan dan membuat kita sangat terharu. Kita belajar untuk mengadvokasi atau menyuarakan keberadaan mereka, melibatkan mereka di dalam pelayanan-pelayanan kita, bukan hanya sebagai contoh-contoh, tetapi betul-betul dilibatkan untuk berkarya. Kita juga belajar mengubah cara pandang kita. Nah, di dalam pelayanan-pelayanan keluar, dalam Kespel kita, mungkin kita bisa mulai memikirkan, misalnya bagaimana kita merintis sebuah disability centers misalnya. Satu pusat di mana kita bisa mendapatkan literatur yang cukup, pembinaan, pembekalan, program-program yang baik untuk bisa menguatkan penyandang disabilitas, tetapi juga memberdayakan mereka untuk ikut berkarya bersama seperti itu. Nah, dasar dari misi yang seperti ini untuk saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas, saya frame dalam dua hal. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Amos Yong tentang karismata tadi. Mari kita belajar melihat penyandang disabilitas juga sebagai citra Allah, sama seperti kita yang menerima karunia untuk membangun jemaat Tuhan. Disabilitas itu sendiri tidak dilihat sebagai penghambat bagi seseorang untuk ikut berkarya dalam misi Allah. Justru itulah keunikannya ya, dan kita mau memberi ruang dalam segala karismata mereka juga. Yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh John Swinton, ini juga adalah seorang teolog tentang teologi disabilitas. Ia mengatakan bahwa tidak cukup kita itu hanya mengikut sertakan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan. Tidak cukup to be included. Karena kalau to be included hanya diikut sertakan, itu masih sebagai objek sebetulnya. Ya. Mereka perlu menjadi bagian yang menyatu, to belong. Yang disambut, yang berperan, yang dirindukan dalam sebuah komunitas. Yang tidak dianggap menyusahkan, yang tidak dianggap mengganggu, yang utuh sama seperti yang lain. Sejalan dengan itu, Thomas Reynolds juga mengatakan, sayangnya gereja itu seringkali, walaupun secara tidak sengaja mungkin karena memang belum mengerti, seringkali kita berpartisipasi dalam melakukan atau menilai dengan standar-standar normal tadi, the cult of normalcy tadi. Sehingga kita memperlakukan disabilitas dan penyandang disabilitas itu hanya sebagai problem, hanya sebagai masalah untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya ya. Jadi John Swinton dan Thomas Reynolds ini mengatakan hal yang sejajar bahwa mestinya tidak begitu. Mari sama-sama kita menyambut sebagai sesama, sebagai saudara yang dirindukan. Karena bagi penyandang disabilitas di Indonesia, kita juga perlu menyadari bahwa daya jangkau gereja di tengah masyarakat kita yang masih seperti ini, daya jangkau gereja terhadap warganya yang hidup dengan disabilitas itu juga mencerminkan kesungguhan kita untuk menyalurkan anugerah Allah bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem-sistem yang berlaku secara sosial. Daya jangkau gereja mestinya menjadikan mereka bagian yang menyatu dengan kita, menjadi sahabat, meneladani Tuhan Yesus yang
mengatakan ya tidak lagi menyebut kita sebagai hamba tetapi sebagai sahabat. Lalu secara konkret bisa kita pikirkan bagaimana teologi disabilitas ini memengaruhi misi gereja. Misalnya dalam langkah edukatif reflektif, kita bisa mengupayakan menyuarakan tentang disabilitas ini di tengah persekutuan umat, mengubah paradigma. Ya, kita bisa memakai materi khotbah, persekutuan untuk kita diskusikan, untuk kita memperdalam sebetulnya bagaimana Alkitab berbicara tentang ini. Kemudian bisa melalui visi dan misi gereja kita yang juga merangkul penyandang disabilitas dan bukan memarginalkan mereka. Ini untuk hal yang edukatif, reflektif. Tetapi juga ada hal-hal yang kaitannya dengan praksis inovatif. Bagaimana secara praktikal kita menyuarakan di tengah masyarakat kita juga supaya mereka semakin familiar juga terhadap penerimaan akan penyandang disabilitas. Kita secara kreatif bisa berjejaring dengan pihak-pihak lain, tetapi juga dengan penyandang-penyandang disabilitas itu juga untuk kemudian berkarya bersama, membuka akses-akses untuk mengaktualisasikan diri atau bekerja sama dalam berbagai bidang. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan di gereja kita juga, praksis inovatif ini sangat penting ya. Kita bisa menggali ide-ide sekreatif mungkin untuk membuka pintu-pintu itu. Sebab gereja yang inklusif, gereja yang merangkul semua juga ikut berperan membangun masyarakat yang semakin inklusif. Jadi paradigma kita jangan menunggu masyarakat kita menjadi masyarakat yang maju dulu dalam hal ini untuk menerima penyandang disabilitas. Nanti gereja juga akan maju untuk menerima mereka. Coba dibalik, selagi kita tidak bisa menuntut keadaan ya, kita memulai dari diri kita sendiri, dari pandangan-pandangan kita, dari langkah-langkah konkret kita. Ya, itu tentang misi gereja, Pak Kris. Semoga cukup menjawab ya. Ya, terima kasih. Sangat jelas apa yang menjadi PR kita ke depan. Dan ya, ini poin-poinnya tinggal kita mau atau tidak mau melakukannya. Ya, saya kembalikan ke Bu Rinta. Ya, luar biasa sekali pembicaraan kita tadi. Semoga benar-benar membuka ya ruang berpikir kita, karena ketika kita bicara soal teologi disabilitas ini, buat saya pribadi mau tidak mau ini soal mengubah paradigma, mengubah mindset, cara berpikir kita. Kalau kita masih pakai pola-pola yang lama, yang itu sudah turun-temurun budaya kita di dalam membeda-bedakan orang, ya mau diajarin sekaya apapun, ya pola pandang kita seperti itu saja gitu ya, penerimaan kita ke orang lain nggak akan berubah. Tapi ketika kita mau mengubah pola pikir kita, maka kita bisa juga mengubah sikap kita, mengubah cara pandang kita terhadap orang lain. Nah, dari pembicaraan tadi saya bisa ambil dua kesimpulan. Yang pertama bahwa istilah sendiri disabilitas kan berarti ada ketidakmampuan. Kalau saya berpikir, bukankah semua orang adalah penyandang disabilitas? Kita semua nggak ada yang 100% mampu dalam semua hal. Pasti ada hal yang kita tidak mampu. Jadi kalau saya mampu melakukan 1-2 hal, bukan berarti saya akan mampu di semuanya. Orang lain tidak mampu 1-2 hal, bukan berarti dia tidak mampu semuanya. Saya dan saudara, kita semua adalah para penyandang disabilitas itu. Kita semua sama di mata Tuhan. Ketika kita bisa memahami hal ini, maka kita lebih mudah untuk yang kedua, membuka ruang. Membuka ruang untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Membuka ruang berarti kita menerima siapapun, bagaimanapun keadaan fisiknya, bagaimanapun keadaan mentalnya, bagaimanapun keadaan intelektualnya, kita semua saling menerima itu. Tidak ada lagi soal siapa normal, siapa tidak normal, siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Karena semua orang sama di mata Tuhan, kita bisa saling menerima. Dan membuka ruang yang berikutnya adalah, kalau memang ada yang butuh pertolongan, ya ditolong. Kalau sekarang saya bisa menolong, bukan berarti saya lebih baik dari orang lain. Tapi kebetulan saat ini saya menolong mereka. Tapi suatu kali mereka juga perlu menolong saya. Dan siapapun itu gitu ya, tidak perlu mengatakan siapa sih yang berhak menolong, siapa yang berhak ditolong. Semua orang bisa saling menolong. Dan ruang yang ketiga yang perlu kita buka adalah kesempatan untuk menjadi pelaku, bukan hanya menjadi objek. Siapapun ketika Tuhan memberikan karunia, maka kita semua bisa menjadi pelaku sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang berkontribusi, sebagai orang yang memberikan sesuatu kepada dunia ini, menjadi orang-orang yang berdaya guna. Nah, ketika dua hal ini kita lakukan, saya percaya bahwa gereja-gereja Tuhan dan bahkan dunia ini bisa
menjadi sebuah tempat yang indah, tempat yang penuh kasih sayang, tempat yang penuh penerimaan. Tidak lagi perlu ada ketakutan bahwa saya tidak diterima, keluargaku tidak diterima, saudaraku tidak diterima. Nggak ada lagi ketakutan itu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Dunia ini akan menjadi dunia yang indah, dunia yang penuh kedamaian, dunia yang penuh saling menghargai, saling mengasihi, dan tentu misi dari Allah ini bisa terwujud dengan nyata di semua belahan dunia ini. Terima kasih Pendeta Helen dan juga Penatua Krisnadi. Kita sampai di penghujung acara kita, semoga bermanfaat dan bisa menolong kita untuk terus berkarya dan terus membagikan hal ini kepada sebanyak mungkin orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menghadirkan perubahan di dalam dunia kita. Mari kita tutup pembicaraan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Bapa untuk diskusi kami pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kami terima tadi sungguh-sungguh mencelikkan hati kami sehingga kami bisa mengerti bagaimana kami memandang diri kami dan sesama kami. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang sempurna. Semua masing-masing masih memiliki keterbatasan dan kelemahan. Ketika kami mau menyadari ini, maka kami akan lebih mudah untuk saling menghargai dan saling menerima. Tidak ada yang perlu disingkirkan, tidak ada yang perlu menjadi orang-orang yang termarginal, karena sesungguhnya kami semua ini sama di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong segenap umat-Mu ya Bapa di dunia ini, agar kami tidak lagi melakukan sikap-sikap diskriminatif atau sikap-sikap perlakuan yang tidak baik kepada orang-orang lain, tapi kami mampu menampilkan pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh dengan kemurahan hati, pribadi yang merendah, pribadi yang sabar, dan pribadi yang seperti yang Engkau teladankan kepada kami. Dan gereja kiranya mampu juga menjadi pelaku-pelaku utama, menjadi pembuka jalan perintis bagi pengembangan sikap-sikap semacam ini, sehingga kontribusi gereja terhadap dunia ini sungguh-sungguh nyata. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.